Halo kamu, selamat datang kembali di Queen of Pentacles Tarot. Sebelum kita masuk ke pembacaan hari ini, aku mau kasih tahu sesuatu yang mungkin pas banget buat kamu yang sedang merasa ada seseorang yang memperhatikanmu, tetapi belum benar-benar berani menunjukkan semuanya secara terang-terangan. Untuk kamu yang ingin mendapatkan pembacaan yang lebih personal dan ingin membahas situasimu secara lebih spesifik, saat ini aku sedang membuka personal reading dengan harga promo Rp35.000 untuk satu pertanyaan, khusus untuk 5 orang tercepat. Kalau kamu merasa ada cerita yang ingin kamu tanyakan secara lebih pribadi, kamu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di video ini dan kirim pesan, "Aku mau reading Queen." Nah, sekarang kita masuk ke pembacaan kita. Judul kita hari ini adalah kamu membuat orang mapan dan berkarisma ingin mendekat dengan brutal. Dan jujur, energi pembacaan kali ini menarik banget. Karena bisa jadi, selama ini kamu justru merasa biasa saja. Kamu mungkin merasa tidak sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Kamu menjalani hidupmu, sibuk dengan urusanmu sendiri, bahkan mungkin tidak sadar kalau ada seseorang yang mulai memperhatikan keberadaanmu. Tetapi dari sisi orang lain, kamu ternyata memberikan kesan yang berbeda. Ada sesuatu dari cara kamu membawa diri, cara kamu berbicara, cara kamu bersikap, atau bahkan cara kamu menjaga jarak yang membuat seseorang dengan kehidupan yang sudah cukup mapan dan memiliki karisma justru semakin penasaran kepadamu. Dan yang menarik, semakin kamu tidak mengejar, semakin kuat rasa ingin tahunya. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa ada seseorang yang tatapannya berbeda, sering muncul di sekitar kamu, mencari alasan untuk berinteraksi, memperhatikan aktivitasmu, atau tiba-tiba menunjukkan perhatian kecil yang sulit dijelaskan, pembacaan ini mungkin akan terasa sangat relate. Bisa jadi, kamu selama ini mengira, mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Tapi bagaimana kalau sebenarnya memang ada seseorang yang sedang memperhatikanmu? Seseorang yang bukan tipe orang yang sembarangan mendekati seseorang. Dia tahu apa yang dia mau, cukup percaya diri, punya daya tarik tersendiri, dan kemungkinan sudah memiliki pencapaian atau kestabilan dalam hidupnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa justru kamu yang membuat dia tertarik? Apa yang sebenarnya dia lihat dari dirimu? Seberapa serius keinginannya untuk mendekat? Dan apakah dia akan benar-benar mengambil langkah atau hanya menjadi seseorang yang diam-diam mengamati dari jauh? Kita akan lihat semuanya melalui kartu hari ini. Tapi seperti biasa, aku ingin mengingatkan kamu bahwa tarot adalah media refleksi dan pembacaan energi. Ambil bagian yang paling terasa relate dengan situasimu dan tinggalkan bagian yang memang tidak sesuai. Dan kalau ada bagian yang benar-benar terasa, seperti sedang menceritakan kisahmu, jangan cuma diam saja. Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kamu bisa tulis apapun yang kamu rasakan setelah mendengarkan reading ini, bahkan cukup tulis, "Aku siap menerima energi baik ini," kalau memang itu yang ingin kamu manifestasikan. Komentar kamu sangat berarti untuk channel ini, karena semakin banyak kamu berpartisipasi, semakin besar pula dukungan yang kamu berikan, agar Queen of Pentacles Tarot bisa berkembang lebih pesat dan menjangkau lebih banyak orang. Jadi sekarang, tarik napas sebentar, tenangkan pikiranmu, fokuskan energi kamu pada pertanyaan ini. Siapa sebenarnya orang yang melihatmu begitu menarik sampai dia ingin mendekat dengan brutal? Mari kita buka kartunya. Queen of Wands adalah energi yang sangat menarik ketika kita berbicara mengenai daya tarik seseorang. Tetapi daya tarik yang aku maksud di sini bukan semata-mata tentang penampilan. Ada sesuatu dari caramu membawa diri. Ada sesuatu dari bagaimana kamu berbicara. Ada sesuatu dari bagaimana kamu memandang orang lain. Ada sesuatu dari bagaimana kamu bisa terlihat ramah, tetapi tetap memiliki batas. Dan orang yang memperhatikanmu ini sepertinya
mulai menangkap kombinasi tersebut. Kamu bisa hangat, tetapi kamu tidak mudah dikendalikan. Kamu bisa baik, tetapi kamu bukan tipe yang akan membiarkan orang lain memperlakukanmu sembarangan. Kamu bisa tertawa, bercanda, bersikap ringan, tetapi ketika waktunya serius, auramu bisa berubah menjadi sangat tegas. Dan kombinasi inilah yang membuat seseorang mulai memperhatikan. Aku melihat sosok yang cukup mapan. Kemapanan di sini tidak harus selalu berarti sangat kaya. Bisa berupa seseorang yang karirnya sudah cukup stabil. Bisa seseorang yang punya jabatan. Bisa pemilik usaha. Bisa orang yang sudah membangun kehidupannya sendiri. Bisa seseorang yang dikenal di lingkungan tertentu. Atau seseorang yang memang memiliki karakter kepemimpinan kuat. Dia kemungkinan terbiasa mengambil keputusan. Kalau ada masalah, orang datang kepadanya. Kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan, dia yang biasanya berada di depan. Dia bukan tipe orang yang mudah terlihat panik. Tetapi Queen of Wands menunjukkan sesuatu yang cukup lucu. Justru, di hadapan energi kamu, orang ini mulai kehilangan sebagian ketenangan yang biasanya dia miliki. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi karena kamu tidak memberikan respons yang biasa dia dapatkan dari orang lain. Ada kemungkinan orang ini punya pengalaman di mana ketika dia menunjukkan perhatian kepada seseorang, biasanya orang tersebut langsung memberikan respons besar. Tetapi kamu berbeda. Kamu bisa saja menyadari perhatiannya, tetapi kamu tetap menjalani hidupmu. Kamu tidak langsung mengejar. Kamu tidak langsung menjadikan dia pusat perhatian. Kamu tidak langsung mengubah seluruh duniamu hanya karena seseorang terlihat tertarik kepadamu. Dan justru itu membuatnya semakin penasaran. Dia berpikir, orang ini sadar nggak sih kalau aku memperhatikannya? Kemudian beberapa saat setelah itu dia berpikir, jangan-jangan dia sadar, tetapi memang tidak terlalu peduli. Nah, pikiran kedua inilah yang mulai mengganggunya. Queen of Wands adalah seseorang yang tahu bahwa dirinya memiliki nilai. Kartu ini seperti mengatakan bahwa tanpa kamu sadari, orang lain melihatmu memiliki standar. Mungkin kamu sendiri masih sering merasa kurang. Mungkin kamu masih membandingkan dirimu dengan orang lain. Mungkin ada hari-hari ketika kamu merasa kehidupanmu belum sesuai harapan, tetapi ternyata orang luar tidak selalu melihatmu seperti bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ada seseorang yang melihatmu dan berpikir, dia tahu apa yang dia mau. Dia tidak gampang terbawa suasana. Dia seperti punya dunianya sendiri. Dan semakin dia melihat itu, semakin tinggi rasa ingin tahunya. Bahkan aku menangkap energi bahwa orang ini mungkin sempat mencari informasi kecil mengenai kamu. Tidak harus sesuatu yang ekstrem. Bisa lewat media sosial. Bisa memperhatikan komentar. Bisa bertanya secara tidak langsung kepada orang yang mengenal kamu. Bisa membuka profilmu, lalu keluar lagi. Bisa membaca postingan lama. Bisa mengingat hal kecil yang pernah kamu katakan. Hal menarik lainnya, orang ini seperti ingin memahami apakah kamu sudah memiliki seseorang atau belum. Karena Queen of Wands adalah energi yang menarik perhatian. Orang ini kemungkinan sadar dia bukan satu-satunya orang yang melihat nilai dalam dirimu. Dan disinilah mulai muncul sedikit rasa kompetitif. Dia bisa berpikir, kalau aku terlalu lama diam, jangan-jangan orang lain lebih dulu masuk. Ini membuat energinya semakin tidak tenang. Ada kemungkinan juga beberapa dari kamu punya banyak orang yang diam-diam memperhatikan. Tetapi orang yang paling kuat di reading ini justru seseorang yang punya posisi cukup baik. Dia seperti tidak terbiasa merasa harus bersaing. Karena selama ini mungkin orang lain yang mengejar dirinya. Tetapi kali ini situasinya berbeda. Dia merasa kalau ingin mendapatkan tempat dalam kehidupanmu, dia harus datang dengan sesuatu yang jelas. Dia tidak bisa hanya mengandalkan status. Dia tidak bisa hanya mengandalkan penampilan.
Dia tidak bisa hanya mengandalkan uang, dia tidak bisa hanya mengandalkan nama besar atau pengaruhnya. Karena sesuatu dalam dirimu seperti mengatakan, kalau kamu mau masuk ke kehidupanku, tunjukkan kualitasmu sebagai manusia. Dan ini sangat menarik bagi orang tersebut, karena dia seperti menemukan seseorang yang tidak gampang dibuat kagum dengan hal-hal luar. Queen of Wands juga menunjukkan bahwa mungkin kamu sedang memasuki fase di mana kepercayaan dirimu perlahan meningkat. Mungkin kamu mulai lebih peduli kepada dirimu. Mulai memilih lingkungan, mulai mengurangi orang yang melelahkan, mulai berhenti menjelaskan dirimu kepada semua orang, mulai berani mengatakan tidak. Dan ternyata perubahan kecil seperti ini sangat terlihat oleh orang lain. Ada energi seperti, kok sekarang dia semakin berbeda? Kok sekarang dia semakin susah dibaca? Kok semakin dia fokus ke dirinya sendiri, justru semakin menarik? Dan menariknya lagi, kamu mungkin tidak sadar bahwa seseorang memperhatikan perkembangan itu. Ada orang yang melihat bagaimana kamu berubah, bagaimana kamu menjadi lebih tenang, bagaimana kamu mulai memiliki batas yang jelas, bagaimana kamu tidak lagi mengejar validasi, bagaimana kamu mulai nyaman dengan hidupmu sendiri. Dan semakin kamu berhenti mengejar perhatian, perhatian justru semakin datang. Aku juga mendapatkan kesan kuat bahwa orang ini mungkin berbeda usia, lingkungan, atau latar belakang denganmu. Tidak semuanya jauh berbeda, tetapi ada sesuatu yang membuat hubungan ini terasa tidak terlalu biasa. Bisa perbedaan pekerjaan, perbedaan gaya hidup, perbedaan usia, perbedaan status sosial, atau kalian memang berasal dari lingkaran yang tidak sama. Tetapi dia tidak melihat perbedaan itu sebagai penghalang. Justru dia seperti berpikir, menarik juga kalau aku mengenal orang ini lebih jauh. Queen of Wands juga bisa menunjukkan bahwa dia melihat kamu memiliki sisi ceria yang hanya muncul kepada orang tertentu, dan orang ini ingin sekali menjadi salah satu orang yang mendapatkan sisi itu. Dia ingin tahu kamu kalau sedang nyaman seperti apa. Dia ingin tahu bagaimana kamu ketika sudah percaya. Dia ingin tahu apa yang membuatmu tertawa, apa yang membuatmu marah, apa yang membuatmu menjaga jarak, apa yang membuatmu akhirnya membuka pintu. Tetapi masalahnya, semua rasa ingin tahu ini kemudian membawa dia kepada kartu kedua. Dan kartu kedua kita adalah Eight of Swords. Eight of Swords menunjukkan seseorang yang banyak berpikir, tetapi sedikit bergerak. Bukan karena tidak ada keinginan, justru karena keinginannya terlalu besar sampai dia takut melakukan kesalahan. Ini menarik, karena orang yang aku lihat di sini sebenarnya cukup berani di banyak aspek kehidupannya. Kalau pekerjaan, dia berani mengambil keputusan. Kalau bisnis, dia berani mengambil risiko. Kalau menghadapi masalah, dia punya keberanian. Tetapi ketika menyangkut kamu, keberaniannya seperti mendadak turun beberapa tingkat. Kenapa? Karena dia tidak tahu posisi dirinya di matamu. Inilah sumber kegelisahannya. Dia mungkin tahu dirinya punya kualitas. Dia tahu dirinya punya sesuatu untuk ditawarkan. Tetapi kamu tidak memberikan sinyal yang terlalu mudah dibaca. Kadang dia merasa kamu tertarik. Besoknya, dia melihat kamu seperti biasa saja. Kadang dia merasa ada koneksi. Kemudian kamu sibuk dengan hidupmu sendiri. Kadang dia merasa pembicaraan kalian punya makna lebih, tetapi setelah itu kamu tidak mengejar. Lalu orang ini mulai berpikir terlalu jauh. Mungkin aku salah membaca situasi. Mungkin dia memang baik kepada semua orang. Mungkin aku yang terlalu berharap. Tapi kenapa kalau dia memang biasa saja, aku merasa ada sesuatu ketika kami bicara. Eight of Swords menggambarkan seseorang yang berputar-putar dalam pikirannya sendiri. Dan semakin dipikirkan, semakin sulit mengambil keputusan. Ada kemungkinan orang ini sebenarnya sudah beberapa kali ingin memulai komunikasi. Mungkin sudah mengetik pesan lalu menghapusnya.
Sudah ingin memberi respon lalu mengurungkan. Sudah ingin mengajak bertemu, tetapi kemudian berpikir, nanti dia pikir aku terlalu agresif enggak? Sudah ingin menunjukkan ketertarikan, tetapi ego kembali muncul. Kalau aku yang duluan bergerak, bagaimana kalau dia ternyata tidak merasakan hal yang sama? Jadi, kamu punya seseorang yang kelihatannya sangat tenang dari luar, tetapi di kepalanya cukup ramai. Dan lucunya, sebagian keramaian itu disebabkan oleh kamu. Dia mungkin mulai mencari tanda-tanda kecil. Kalau kamu upload sesuatu, dia memperhatikan. Kalau kamu terlihat dekat dengan seseorang, dia penasaran. Kalau kamu tiba-tiba tidak aktif, dia bertanya-tanya. Kalau kamu terlihat bahagia, dia ingin tahu siapa yang membuatmu bahagia. Kalau kamu terlihat sibuk, dia bertanya, dia sedang sibuk dengan apa? Nah, ada sedikit nuansa misterius dari Eight of Swords. Karena aku merasa orang ini bisa mendapatkan informasi mengenai kamu dari jalur yang tidak langsung. Bisa ada orang ketiga yang tanpa sengaja menyebut namamu. Bisa ada obrolan yang tiba-tiba mengarah kepada kamu. Bisa dia sedang memikirkan kamu, kemudian mendengar sesuatu yang berkaitan denganmu. Bisa juga beberapa kali dia seperti dipertemukan dengan hal yang mengingatkannya kepadamu. Misalnya, nama yang mirip, lagu tertentu, tempat tertentu, jam tertentu, kalimat tertentu, atau situasi yang membuat ingatannya kembali kepadamu. Dan orang ini mulai berpikir, kok belakangan ini dia muncul terus di pikiranku? Buat sebagian dari kamu yang memang suka memperhatikan tanda-tanda kecil, energi seperti ini bisa terasa cukup kuat. Tetapi tetap gunakan reading ini sebagai bahan refleksi, bukan sebagai kepastian mengenai pikiran orang tertentu. Eight of Swords juga menunjukkan rasa takut akan penolakan. Dan ini cukup menarik, karena orang yang mapan atau terlihat percaya diri pun tetap manusia. Semakin seseorang terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan, kadang justru semakin tidak nyaman ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia pastikan. Dan kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa dia pastikan. Dia tidak tahu apakah kedatangannya akan diterima. Dia tidak tahu apakah perhatian yang diberikan akan dibalas. Dia tidak tahu apakah kamu melihat dirinya sebagai calon pasangan, teman, atau hanya seseorang biasa. Dia juga tidak tahu apakah ada orang lain yang sudah lebih dekat kepadamu. Dan aku rasa pertanyaan terakhir itu yang paling mengganggu. Apakah aku terlambat? Ada kemungkinan orang ini mulai merasa bahwa jika dia terlalu lama menunggu, kesempatan itu bisa hilang. Dia melihat kamu punya daya tarik. Dia tahu orang lain mungkin juga tertarik. Dan semakin dia menyadari itu, semakin besar dorongan untuk bergerak. Tetapi Eight of Swords masih menahannya. Seperti seseorang berdiri di depan pintu, tangannya sudah mau mengetuk, tetapi pikirannya berkata, tunggu, jangan dulu. Cari waktu yang tepat. Kemudian beberapa hari berlalu, dan dia masih berada di tempat yang sama. Aku juga melihat ada kemungkinan dia membawa pengalaman lama. Mungkin pernah ditolak, mungkin pernah dikecewakan, mungkin pernah terlalu cepat mempercayai seseorang, atau pernah masuk ke hubungan yang membuatnya menjadi jauh lebih berhati-hati. Jadi masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah sistem pertahanan dalam dirinya. Dia bisa sangat tertarik kepada seseorang, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk memastikan keamanan emosionalnya. Namun yang berbeda kali ini adalah ketertarikannya kepada kamu tidak semakin kecil ketika dia menunggu. Justru semakin besar. Dan itu membuat pikirannya semakin sibuk. Semakin dia diam, semakin penasaran, semakin dia memperhatikan. Semakin memperhatikan, semakin banyak kualitasmu yang dia sukai. Lalu dia kembali kepada pertanyaan awal. Terus aku harus bagaimana? Inilah alasan kenapa dari luar kamu mungkin melihat seseorang ini seperti maju mundur. Sebenarnya bukan maju mundur karena tidak yakin kepada kamu.
Dia maju mundur karena tidak yakin kepada dirinya sendiri. Apakah dia cukup siap? Apakah waktunya tepat? Apakah kamu akan menerimanya? Apakah dia akan terlihat bodoh? Apakah hubungan ini bisa berkembang? Eight of Swords seperti menggambarkan seseorang yang membuat 100 kemungkinan sebelum satu kejadian pun terjadi. Tetapi setelah terlalu lama berada di kepala sendiri, biasanya seseorang akan membutuhkan satu fase untuk berhenti. Dan fase berhenti itu muncul melalui kartu ketiga, Four of Swords. Kalau sekarang kamu sedang mengalami situasi di mana seseorang sepertinya tiba-tiba lebih diam, jangan langsung menyimpulkan apapun. Karena Four of Swords dalam susunan ini tidak terlihat seperti energi seseorang yang kehilangan minat. Lebih seperti, aku harus tenang dulu. Aku harus berhenti berpikir berlebihan. Aku harus memutuskan sebenarnya aku mau apa. Orang ini mungkin sedang menarik dirinya sedikit dari situasi. Tetapi bukan berarti dia pergi. Dia sedang mengamati. Ada kemungkinan setelah mengalami cukup banyak kebisingan dalam pikirannya melalui Eight of Swords, dia akhirnya berkata kepada dirinya sendiri, "Oke, aku harus berhenti memikirkan semua kemungkinan buruk." Dan di fase Four of Swords ini, dia mulai mencoba melihat kamu dengan lebih objektif. Dia mulai memperhatikan, apakah kamu konsisten? Apakah caramu memperlakukannya berbeda? Apakah kamu nyaman ketika bersamanya? Apakah ada ruang bagi dirinya dalam kehidupanmu? Apakah hubungan ini realistis untuk dijalani? Jadi diamnya bukan diam kosong, diamnya penuh pertimbangan. Dan aku malah merasa ketika berada di fase diam ini, orang tersebut mulai mendapatkan satu kesadaran besar, bahwa rasa penasarannya kepada kamu sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Awalnya mungkin cuma, orang ini menarik. Kemudian berubah, aku ingin tahu lebih jauh. Kemudian menjadi, kenapa aku memikirkan dia terus? Sampai akhirnya, sepertinya aku memang menyukai orang ini. Nah, kesadaran ini muncul justru ketika dia berhenti bergerak, ketika dia punya jarak, ketika interaksi berkurang, ketika suasana menjadi lebih sepi. Karena ketika seseorang terus berinteraksi, kadang dia belum tahu apakah itu hanya kesenangan sesaat atau memang ada ikatan tertentu. Tetapi ketika interaksi berhenti, dan rasa itu masih ada, seseorang mulai sadar bahwa perasaannya mungkin lebih dalam dari yang dia kira. Aku bahkan menangkap ada energi seperti seseorang sedang berbaring malam hari sambil memikirkan percakapan kecil kalian. Bukan sesuatu yang dramatis, justru hal kecil. Kalimat yang pernah kamu katakan, cara kamu tertawa, cara kamu merespon sesuatu, cara kamu memperhatikan hal kecil, bahkan mungkin momen yang bagimu sudah terlupakan. Tetapi dia masih mengingatnya. Four of Swords adalah kartu yang tenang. Tetapi justru di ketenangan itu banyak kesadaran muncul. Dan ada sisi agak gaib dari kombinasi ini kalau kita melihatnya sebagai simbol intuisi. Beberapa dari kamu mungkin tiba-tiba kepikiran seseorang ketika sedang tidak membicarakannya. Bisa tiba-tiba bermimpi. Bisa mendengar nama tertentu berulang. Bisa melihat sesuatu yang mengingatkan kepada sosok tertentu. Bisa tiba-tiba punya firasat bahwa akan ada komunikasi. Aku tidak ingin mengatakannya sebagai kepastian bahwa orang tertentu sedang mengirim sesuatu secara spiritual, tetapi secara simbolis Four of Swords memang berkaitan dengan alam pikiran yang tenang, kondisi setengah sadar, mimpi, dan refleksi batin. Jadi kalau belakangan ini kamu merasakan hal seperti itu, cukup diamati. Tidak perlu terlalu dipaksakan mencari arti. Biarkan sesuatu menunjukkan bentuknya melalui tindakan nyata. Karena inti reading ini akhirnya memang bukan apa yang dia pikirkan. Intinya adalah apakah dia akan bergerak. Dan sebelum kita sampai ke sana, aku melihat orang ini seperti sedang menyusun strategi. Dia mulai berpikir, kalau aku datang, aku tidak mau datang setengah-setengah. Ini penting. Sosok yang muncul dalam reading ini tidak ingin terlihat bermain-main. Dia tahu dirinya punya reputasi, dia tahu dirinya mungkin memiliki kesibukan. Dia tahu kamu juga bukan seseorang yang mudah diyakinkan hanya dengan kata-kata.
Jadi dia bisa mulai mencari cara masuk secara natural. Misalnya, mulai bertanya sesuatu, mulai memberikan respons lebih sering, mulai muncul di tempat yang memungkinkan bertemu, mulai mencari alasan untuk berbicara, mulai menawarkan bantuan, mulai memberikan perhatian melalui tindakan kecil, bukan langsung mengatakan sesuatu yang terlalu besar. Dia ingin membaca responsmu lebih dahulu. Kalau kamu menerima, dia maju. Kalau kamu terlihat nyaman, dia maju lagi. Kalau kamu memberi sedikit ruang, dia mulai lebih berani. Four of Swords juga menunjukkan bahwa mungkin ada jeda sebelum perkembangan besar. Jadi, kalau saat ini kelihatannya sepi, jangan buru-buru merasa reading ini tidak nyambung. Justru kartunya mengatakan bahwa fase sebelum Two of Cups adalah fase diam. Seperti air yang tampak tenang sebelum ada sesuatu muncul ke permukaan. Aku juga merasa orang ini sedang menyelesaikan sesuatu dalam kehidupannya. Bisa pekerjaan, bisa tanggung jawab, bisa situasi keluarga, bisa urusan emosional masa lalu, bisa masalah finansial tertentu, bisa sesuatu yang membuatnya merasa belum bebas bergerak. Tetapi ketika situasi itu mulai lebih stabil, energinya kepada kamu bisa berubah cukup cepat. Karena Four of Swords bukan kartu berhenti selamanya. Ini hanya jeda. Jeda untuk mengumpulkan tenaga, jeda untuk memperbaiki fokus, jeda untuk memahami perasaan. Dan setelah jeda itu selesai, kita mendapatkan kartu terakhir yang menurutku paling menjawab judul reading ini, yaitu kartu Two of Cups. Karena kalau kartunya berhenti di Eight of Swords atau Four of Swords, aku mungkin akan mengatakan orang ini masih lama berada dalam fase berpikir. Tetapi kita berakhir di Two of Cups. Artinya, semua kegelisahan itu punya tujuan. Ada keinginan untuk menciptakan hubungan dua arah. Ada keinginan untuk berkomunikasi. Ada keinginan untuk mendekat. Ada keinginan untuk mengetahui apakah perasaan tersebut mendapatkan respon. Dan ada kemungkinan besar orang ini mulai menunjukkan dirinya dengan cara lebih jelas. Bukan hanya melihat, bukan hanya mengamati, bukan hanya berpikir, tetapi melakukan sesuatu. Two of Cups adalah kartu ketika dua orang mulai melihat satu sama lain secara lebih setara. Di sini, status dan pencapaian tidak terlalu penting. Meskipun orang ini mapan, meskipun dia mungkin berpengaruh, meskipun orang lain memandangnya tinggi. Ketika berhadapan dengan kamu, dia justru ingin diterima sebagai dirinya sendiri. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena pengaruhnya, tetapi karena kamu memang nyaman dengannya. Dan kemungkinan itulah salah satu hal yang membuat dia sangat tertarik. Dia merasa kamu bisa melihat seseorang melewati lapisan luar. Kamu mungkin bukan tipe yang langsung berubah sikap hanya karena tahu seseorang punya posisi. Justru kamu tetap memperlakukannya sebagai manusia biasa. Dan untuk orang yang terbiasa mendapatkan perlakuan khusus, hal ini bisa terasa sangat segar. Dia berpikir, orang ini tidak terlalu peduli aku siapa. Anehnya, itu bukan membuat dia pergi. Itu justru membuat dia ingin membuktikan siapa dirinya kepadamu. Ada energi kuat mengenai pendekatan yang semakin aktif. Mungkin bukan benar-benar brutal secara literal. Tetapi, dibandingkan sikap sebelumnya yang sangat menahan diri, perubahan ini bisa terasa drastis. Orang yang tadinya diam mulai sering muncul. Orang yang tadinya lambat membalas mulai mencoba memperpanjang percakapan. Orang yang tadinya sekadar mengamati mulai memberikan pertanyaan personal. Orang yang tadinya terlihat formal mulai lebih hangat. Orang yang tadinya menjaga jarak mulai mencari kesempatan bertemu.
Dan kamu bisa sampai berpikir, kok berubah? Kok sekarang malah dia yang aktif? Kok dulu diam? Sekarang seperti tidak mau kehilangan kesempatan. Nah, itulah perjalanan Queen of Wands sampai Two of Cups. Awalnya dia tertarik, kemudian dia takut. Setelah itu dia diam dan berpikir. Lalu akhirnya dia menyadari kalau dia terus diam, kesempatan bisa lewat. Ada juga kemungkinan seseorang di lingkungannya memengaruhi keputusan ini. Bukan dalam arti menentukan hidupnya, tetapi seperti ada teman yang mengatakan, kalau suka ya kenalan. Kalau penasaran, ya tanya. Kalau memang serius, jangan cuma diam. Dan kalimat sederhana seperti itu bisa menjadi pemicu. Aku juga melihat ada potensi pertemuan yang awalnya terlihat biasa, tetapi kemudian membawa perkembangan besar. Bisa pertemuan karena pekerjaan, bisa acara, bisa urusan teman, bisa suatu kebutuhan, bisa komunikasi yang tadinya mengenai sesuatu yang tidak romantis. Tetapi dari situlah obrolan berkembang. Two of Cups menunjukkan adanya pertukaran. Jadi kamu bukan satu-satunya yang memberikan. Orang tersebut ingin hadir, membawa sesuatu, perhatian, waktu, komunikasi, bantuan, konsistensi, atau bentuk kesungguhan lain. Dan ini penting, karena Queen of Wands di awal mengatakan kamu sudah berada dalam energi yang tidak ingin menerima perhatian setengah-setengah. Kamu tidak membutuhkan seseorang hanya datang membuat hidupmu semakin bingung. Kamu membutuhkan seseorang yang jelas. Dan sepertinya orang ini pun sadar. Kalau dia datang dengan cara main-main, kamu mungkin tidak akan membuka pintu. Jadi pendekatannya harus berbeda. Ada juga energi bahwa dia ingin terlihat layak di depanmu. Ini lucu, karena mungkin di mata banyak orang, orang tersebut sudah dianggap sangat layak. Tetapi di hadapan kamu, dia justru merasa harus bekerja lebih keras. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Dia ingin menunjukkan bahwa kesibukannya tidak membuat dirinya mengabaikan hubungan. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun punya banyak pilihan, dia tahu siapa yang ingin dia kenal lebih jauh. Dan kalau energi ini benar-benar termanifestasi melalui tindakan nyata, kamu bisa melihat perubahan besar pada caranya berkomunikasi. Dia mulai lebih konsisten. Dia mulai mengingat hal-hal kecil. Dia mulai memperhatikan jadwalmu. Dia mulai mengajak bicara tentang sesuatu yang lebih personal. Dia mulai ingin tahu bagaimana harimu. Dia mulai menanyakan rencana masa depan. Bahkan bisa saja perlahan membicarakan nilai hidup. Apa yang kamu cari dalam hubungan? Bagaimana kamu memandang komitmen? Apa yang menurutmu penting? Karena orang ini tidak hanya ingin tahu apakah kamu tertarik. Dia ingin tahu apakah kalian cocok. Dan ada satu hal yang cukup kuat di akhir reading ini. Orang ini mungkin datang ketika kamu sudah tidak terlalu menunggu. Ketika kamu sudah mulai berkata, ya sudahlah. Ketika fokusmu kembali kepada dirimu. Ketika kamu tidak lagi mencoba menebak apa yang dia pikirkan. Ketika kamu mulai menikmati kehidupanmu. Justru saat itulah energinya bergerak. Seolah ketika kamu menarik perhatianmu kembali kepada diri sendiri, orang ini mulai merasa kehilangan koneksi yang sebelumnya diam-diam dia nikmati. Dan rasa takut kehilangan itu akhirnya lebih besar daripada rasa takut ditolak. Itulah titik perubahan Eight of Swords menuju Two of Cups. Awalnya, aku takut mendekat. Akhirnya, aku lebih takut kalau aku tidak pernah mencoba. Dan kalau memang seseorang sedang berada dalam energi seperti ini terhadapmu, tindakan berikutnya seharusnya mulai berbicara. Tidak perlu mengejar, tidak perlu memaksa, tidak perlu mengubah dirimu supaya seseorang memilihmu. Biarkan orang yang memang ingin mengenalmu datang dengan cara yang jelas. Karena kartu-kartu ini justru menunjukkan daya tarikmu paling kuat ketika kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Nah, itu dia pembacaan kita hari ini.
Dan kalau dari awal sampai akhir kamu merasa, ini kok seperti cerita aku banget, mungkin memang ada beberapa bagian dari reading ini yang sedang menggambarkan energi yang sedang kamu alami. Terutama kalau kamu selama ini tidak merasa sedang mencari seseorang, tetapi justru mulai menyadari bahwa ada orang tertentu yang perlahan-lahan memberikan perhatian lebih kepadamu. Ingat, terkadang daya tarik terbesar seseorang bukan ketika dia berusaha mendapatkan perhatian, tetapi ketika dia tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak memaksakan apapun. Jadi kalau memang ada seseorang yang sedang memperhatikanmu, biarkan semuanya berkembang secara natural. Kamu tidak perlu mengejar, tidak perlu memaksakan komunikasi, dan tidak perlu mempertanyakan nilai dirimu hanya karena seseorang belum mengambil langkah. Kalau kamu ingin aku membahas situasimu secara lebih personal dan spesifik, kamu juga bisa melakukan personal reading. Saat ini ada promo satu pertanyaan hanya Rp35.000, khusus untuk 5 orang tercepat. Kamu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di video ini dan kirim pesan, aku mau reading Queen. Dan sebelum kamu pergi, aku mau minta satu hal dari kamu. Tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ceritakan bagian mana yang paling relate dengan kehidupanmu. Apakah kamu merasa ada seseorang yang sedang memperhatikanmu? Atau cukup tuliskan energi yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu? Jangan lupa dukung Queen of Pentacles Tarot dengan like, subscribe, dan aktif berkomentar. Karena setiap komentar, setiap like, dan setiap dukungan dari kamu membantu channel ini berkembang lebih pesat dan membuat pembacaan seperti ini bisa terus hadir untuk kamu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca energi bersama aku hari ini. Semoga apapun yang memang ditakdirkan mendekat kepadamu, datang dengan cara yang terbaik, dengan niat yang baik, dan membawa sesuatu yang juga baik untuk kehidupanmu. Sampai bertemu lagi di pembacaan Queen of Pentacles Tarot berikutnya.